Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan kita. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share RH Channel. Insya Allah di momen yang spesial ini kita mau bahas apa sayang? Furudul wudu atau fardunya wudu. Fardunya wudu. Jadi fardunya wudu ini teman-teman sangat urgent sekali ya. Iya, dan tidak boleh terlewat. Kenapa? Ya kan ini adalah fardu. Fardu itu wudu. sama dengan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika berwudu. Karena wudu ini adalah salah satu syarat dari sahnya sholat. Jadi kalau wudunya baik, maka insya Allah sholatnya akan baik. Dan kalau kita buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Oke, apa saja teman-teman fardunya wudu? Kita tanya langsung ke istri saya. Apa aja, Neng? Yang pertama itu niat. Jadi fardunya wudu yang pertama niat. Jadi apa maksudnya? Ya, jadi kita harus ketika berwudu harus membaca niat. Niatnya bagaimana? Niatnya nawaitu raf'al hadatsil asghari listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Itu boleh. Itu boleh. Ada juga atau nawaitul ghusla. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu juga boleh. Ini yang pertama ya. Yang kedua apa nih? Yang kedua yaitu ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi itu membasuh muka, membasuh wajah. Iya, Nah, wajah dalam artian dari tumbuhnya rambut sampai ke belakang ini adalah bagian dari wajah. Jadi teman-teman kalau berwudu jangan hanya bagian depan saja ya. Iya, betul. Tetapi harus menyeluruh. Ya, sunnahnya adalah 3 kali. Iya, ini ghuslul wajhi. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Artinya yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku 2 gitu. Nah, supaya sempurna, maka membasuhnya harus sampai di atas siku-siku 2. Iya, betul. Nah, caranya begini. Nah, nanti ada bab yang mempraktekkan tentang bagaimana cara yang benar membasuh tangan, membasuh wajah, dan lain sebagainya. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ini adalah mashur ra'syi. Nah, ini tadi ada ghuslul wajhi. Ini mashur ra'syi. Apa artinya? Jadi kalau ghuslul wajhi membasuh. Itu membasuh. Kalau mashur ra'syi itu mengusap sebagian kepala. Jadi bukan dibasuh, akan tetapi ini diusap aja. Nah, untuk perempuan umpama kita berwudu tapi kondisinya banyak sekali laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu kita di tempat umum kita bisa mengusapnya di bagian belakangnya aja gitu. Itu udah sah. Yang penting jangan yang rambut kita panjang. Nah, rambut panjangnya itu yang nggak boleh itu. Oke. Ini yang keempat. Yang kelima? Yang kelima itu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Artinya? Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Oke, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini penting juga karena membasuh kaki ini tidak hanya cukup membasahi air dengan air saja ya kaki kita, tetapi harus dibasuh selah-selah jari yang 5 itu harus dibasuh, tumit dan sampai mata kaki. Ini yang kelima. Yang terakhir yaitu tertib. Artinya apa? Tertib itu Allah yuqaddima udwan ala udwin, mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Misalnya niat. Yang pertama tadi niat. Harus di awal berarti ya? Di awal niat, kemudian membasuh muka, kedua tangan sampai siku 2, terus kemudian rambut, mengusap rambut, sebagian kepala dan kedua kaki. Nah, ini tidak dibenarkan kalau kita wudhu nih misalnya kita langsung nyebur di kolam renang ya.
Kemudian niatnya nanti dah kalau udah ke atas. Nah, ini maka tidak sah wudunya. Oke, ini keterangan ini bisa kita buka di buku apa atau di kitab apa ini? Yang kita kaji ini adalah di kitab Safinatun Najah. Nah, yang kita kaji ini teman-teman ada di kitab Safinatun Najah. Nah, kalau kita berbicara mengenai syariat Islam, mengenai hukum-hukum Islam, kita harus memiliki rujukan, ya. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari pendapat kita sendiri. Iya, Apalagi betul. kita bukan seorang mujtahid, bukan seorang ulama, bukan seorang yang alim. Maka kita harus merujuk daripada kitab-kitab ulama-ulama kita terdahulu. Ada lagi pesan buat teman-teman? Jangan lupa mengaji Oke, supaya berwudu tadi ya. jangan lupa mengaji supaya bisa memperbaiki diri dan bisa mendapatkan ridho dari ilahi Robbi. Oke, ngaji artinya terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.